Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pepi Agustin, NIM 21112900054, kelas 2D, mata kuliah fonologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai asimilasi, disimilasi, modifikasi, vokal, netralisasi, zeorisasi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, anaftikis. Yang pertama di sini ada asimilasi. Asimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir menyerupai. Proses mencakup pelepasan atau penambahan bunyi. Menurut syair, asimilasi merupakan perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh bunyi yang berasa sebelum dan sesudahnya. Berikut contoh perubahan bunyi asimilasi. Pada contoh pertama, perubahan C menjadi T merupakan perubahan yang total karena keduanya tidak memiliki kemiripan atau keidentikan. Itu berbeda dengan perubahan partial. Contoh kedua yaitu minbar menjadi mimbar. Bunyi N menjadi M. Terpengaruh oleh bunyi B yang berada di belakangnya yang sama-sama merupakan bilabial M dan B. Antara M dan B masih memiliki keidentikan sehingga disebut perubahan bunyi asimilasi yang parsial, bukan total. Yang kedua, desimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi yang terjadi jika dua bunyi yang sama atau mirip berubah menjadi tidak sama atau berbeda. Contoh perubahan disimilasi. Bunyi yang sama J dan J pada sajana, salah satu diubah menjadi bunyi yang tidak sama, yaitu R, sehingga menjadi sarjana. Proses yang mirip juga terjadi pada kata afsah. Bunyi F dan S adalah dua bunyi yang memiliki kemiripan. Yang ketiga ada modifikasi. Modifikasi adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu sendirikan. Perhatikan contoh di bawah ini. Kota balik diucapkan balis, vokal I diucapkan I rendah, tetapi ketika mendapat sufiks an sehingga menjadi baikan. Bunyi I berubah menjadi I tinggi, balikan. Perubahan ini akibat bunyi yang mengikutinya. Pada kata balik, bunyi yang mengikutinya adalah global stop atau hamzah. Sedangkan pada kata balikan, bunyi yang mengikutinya adalah dorsovelar atau K. Yang keempat ada netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Netralisasi adalah alternasi fonem akibat pengaruh lingkungan pada posisi tertentu. Alternasi fonem adalah perubahan fonem menjadi fonem lain tanpa membedakan makna. Contoh dalam bahasa Indonesia, ada bunyi T pada akhir lafal kata babat. Untuk babat adalah hasil netralisasi. Sama halnya dengan bahasa Jawa. Zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghamatan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasanya terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Di sini ada metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata, sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalkan selain jalur ada kata lajur, selain kolar ada koral, selain berantas ada bantras. Di sini ada diftongisasi. Diftongisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan
atau diftong. Contohnya adalah kata sentosa. Meskipun bentuk tersebut sudah dilakukan, kita masih sering mengucapkan sentausa. Contoh lainnya adalah kata teladan yang dilafalkan dengan tauladan. Monoftongisasi. Monoftongisasi adalah perubahan dua vokal atau gugus vokal menjadi sebuah vokal. Contohnya adalah ramai, kalau, dan sata yang diucapkan rame, kalau, dan sate. Contoh, kata ramai, ramai diucapkan rame, petai, petai diucapkan pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap ai ke vokal tunggal e. Yang terakhir ada anaftiksis, adalah jenis perubahan bunyi yang terakhir. Di sini terdapat penambahan bunyi vokal di antara dua konsonan atau penambahan konsonan pada kata tertentu. Terdapat 3 model anaftiksis, yakni protesis, efentesis, dan faragok. Terdapat 3 model anaftiksis, yakni protesis dan faragok adalah penambahan bunyi pada awal kata. Contoh, emas, emas. Contoh efentesis adalah penambahan bunyi pada tengah kata. Contoh kapak, kampak. Yang ketiga, faragok adalah penambahan bunyi pada akhir kata. Contoh hulu bala dengan hulu balang. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai fonologi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.